Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah ya. Yang hari ini ternyata dalam kondisi sejuk ya. Karena di tempat saya sedang hujan ya, adem banget ya. Setelah beberapa hari kemarin itu panas ya. Semoga Allah juga memberikan rasa tenang di hati kita, memberikan rasa adem juga di hati kita, dan memberikan rasa bahagia menyambut bulan Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita membahas mengenai masalah utama ekonomi ya, ekonomi secara umum. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa ekonomi konvensional itu menganggap bahwa masalah ekonomi itu karena adanya sumber daya yang terbatas ya, sehingga buat mereka akan melakukan segala upaya untuk dapat menguasai sumber daya ekonomi tersebut ya. Karena apa? Yang namanya terbatas, pasti mereka berpikirnya akan direbut oleh orang lain kalau dia tidak segera untuk menguasai gitu. Nah, itu adalah masalah yang akhirnya menimbulkan kelangkaan. Kenapa kelangkaan? Karena para pelaku ekonomi konvensional itu menganggap sumber daya itu langka gitu, terbatas, sehingga mereka akan berebut ya, mereka akan melakukan apapun ya untuk mengatasi masalah kelangkaan itu atau scarcity ya. Padahal ya, sejatinya dalam Islam tidak seperti itu, bahwa yang namanya sumber daya yang tersedia di muka bumi ini sudah Allah ciptakan sesuai dengan takarannya, yaitu kebutuhan manusia. Nah, kemudian yang tidak bisa dikendalikan itu adalah keinginan ya, bahwa keinginan itulah akhirnya membuat sumber daya yang ada itu menjadi terbatas ya. Karena apa? Karena keinginan manusia itu terus ya, terus dan tidak ada puasnya, tidak ada batasannya, karena dia menganggap bahwa kebutuhan itu harus dipenuhi ya, bahwa kebutuhan itu harus dikuasai ya. Karena kalau tidak dikuasai saat ini, maka akan dimiliki oleh orang lain dan akhirnya dia tidak memiliki apapun ya. Nah, ternyata bertolak belakang dengan ekonomi konvensional ya, bahwa kebutuhan manusia itu ada batasnya gitu. Yang tidak ada batasnya itu adalah keinginan. Nah, yang bisa mengendalikan keinginan itu adalah faktor keimanan yang ada dalam diri orang tersebut ya. Jadi masalah yang paling mendasar ya dari ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama, what, how, for whom ya. Apa yang diproduksi ya, apakah yang diproduksi itu bermanfaat untuk orang lain dan dalam jumlah berapa barang tersebut diproduksi. Nah, karena kita bicara mengenai ekonomi, maka otomatis kita akan berpikir barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Di mana dalam Islam ternyata dalam memproduksi barang dan jasa itu adalah batasannya. Tidak boleh ya memproduksi barang atau jasa yang sudah kita ketahui ya bahwa produk tersebut itu haram ya. Kemudian menggunakan zat-zat ya atau bahan-bahan yang dilarang dalam Islam ya, atau menggunakan cara-cara untuk mendapatkannya dengan cara membakar hutan dan lain-lain misalnya. Nah, itu adalah cara-cara what ya, apa yang diproduksi itu ternyata melanggar aturan Islam ya. Nah, jadi what, how, for whom itu adalah bagian dari 3 masalah pokok ekonomi. What itu apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. How itu adalah bagaimana sumber-sumber ekonomi ya yang tersedia yang harus digunakan untuk memproduksi barang tersebut secara optimal ya. Optimal artinya apa? Tidak dikuasai ya, karena dengan alasan kebutuhan tidak gitu, tapi digunakan secara optimal. Karena apa? Karena yang namanya sumber daya ekonomi harus kita lestarikan ya. Apa yang kita makan saat ini otomatis harus juga dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Karena itu kita harus menanam kembali. Untuk apa? Untuk dipergunakan secara optimal. Nah, kemudian yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi ya. Bagaimana barang tersebut dibagikan ya ke warga atau ke masyarakat, bagaimana caranya atau distribusi. Nah, inilah 3 masalah pokok ekonomi ya, what, how, dan for whom. Nah, dalam Islam ternyata ada 3 ya, ada 3 cara pandang yang berlaku di seluruh dunia terkait dengan masalah ekonomi. Dan kita perlu mempelajari ini karena akhirnya kita menjadi bijaksana ketika menilai sesuatu ya. Pertama ya, masalah ekonomi menurut mazhab Iqtisoduna ya. Mazhab Iqtisoduna ini dipelopori oleh Bakir As-Sadar ya. Beliau itu dari Iran ya, Syiah ya. Dalam bukunya Iqtisoduna ya. Di mazhab ini ya, Bakir As-Sadar itu berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak bisa berjalan seirama dengan Islam gitu. Jadi buat dia itu terpisah, ekonomi ya, Islam
gitu. Karena menurut dia filosofinya memang berbeda. Yang namanya ekonomi itu artinya anti Islam atau anti Tuhan. Sedangkan kalau Islam itu artinya Tuhan, artinya kedua hal itu tidak bisa disandingkan gitu. Karena tujuan dari ekonomi itu tidak sesuai, ya, itu anti Tuhan, sedangkan Islam itu kita berbicara mengenai Tuhan. Jadi perbedaan filosofi inilah yang berdampak pada cara pandang yang digunakan dalam melihat suatu masalah ekonomi gitu ya. Jadi mazhab ini juga akhirnya menolak nih ya, menolak masalah ekonomi yang berpendapat bahwa sumber daya manusia yang ada itu terbatas. Karena menurut mazhab ini ya, bahwa sumber daya manusia itu tidak terbatas gitu. Sebagaimana di dalam surat Al-Qamar ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya ya. Jadi menurut mazhab ini bahwa masalah ekonomi itu bukan karena sumber daya yang terbatas gitu. Bakir As-Sadar ya, atau dalam bukunya Iqtisaduna menyampaikan bahwa sumber daya alam yang tersedia itu sesuai dengan takarannya. Ya, dengan demikian segala sesuatu telah diukur dengan sempurna. Ya, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber daya itu cukup bagi seluruh manusia. Ya, kemudian ya, mazhab ini juga mengajukan sanggahan atas keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut mereka keinginan manusia itu yang bersifat keinginan manusia pun bersifat terbatas. Contohnya, manusia akan berhenti makan bila sudah kenyang. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa menurut kelompok ini atau mazhab ini, keinginan manusia yang tidak terbatas itu adalah salah. Sebab kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa keinginan manusia itu terbatas. Ya, jadi mazhab ini bertentangan dengan definisi ekonomi Islam yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan ekonomi itu karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi dari pihak yang kuat ke pihak yang lemah gitu ya. Jadi buat mereka masalahnya itu karena tidak adanya distribusi yang merata dan tidak adil ya antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Ya, kemudian mereka juga menolak tuh ya, mereka menolak ekonomi konvensional ya, ditolak, dibuanglah teori-teorinya. Mereka juga menolak ekonomi Islam karena buat mereka itu Islam dan ekonomi itu tidak bisa sejalan gitu ya. Nah ini yang berkembang di negara Iran saat ini ya, dan mungkin negara-negara Syiah yang lainnya. Yang kedua itu adalah mazhab mainstream ya. Mazhab yang kedua ini berbeda dengan mazhab yang pertama. Mazhab kedua ini dikenal dengan mazhab mainstream ya. Mainstream ini justru ya menganggap bahwa masalah ekonomi itu muncul karena sumber daya yang terbatas. Nah, kalau ini mengakui memang sumber daya terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas gitu. Jadi sumber dayanya memang terbatas, kemudian dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, dalilnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 155 ya, dan At-Takasur ayat 1 sampai 5. Ya, sebagaimana saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar ya. Adapun keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai suatu hal yang alamiah dan bersifat sunatullah karena merupakan fitrah manusia. Jadi mazhab mainstream ini menganggap bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas itu wajar gitu, alami, itu fitrah manusia sebagaimana dalilnya dalam surat At-Takasur ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang lain akibat dari perbuatanmu. Nah, perbedaan mazhab ini dengan konvensional adalah dalam menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Gitu. Kalau tadi kan disampaikan bahwa masalahnya karena sumber daya yang ada terbatas, tapi dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, perbedaannya dengan ilmu konvensional adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ya, sebab ya dalam ekonomi konvensional ya kita tahu
bahwa mereka akhirnya berpikir homo economicus ya, artinya mereka akan mengikuti tuntutan nafsu semata gitu. Apapun akan mereka lakukan, baik benar atau salah, halal ataupun haram, dengan tujuan tadi memenuhi sumber daya yang terbatas. Ya, padahal dalam Islam ternyata tidak diperbolehkan kita memiliki sifat homo homo economicus ya. Nah, tokoh-tokoh dalam mazhab ini ya yang ada pada saat ini ya, ada Umar Chapra, ada Metwali, ada Manan ya, Muhammad Siddiq, dan mereka mayoritas adalah pakar ekonomi Islam yang saat ini mengajar di Universitas Barat, dan sebagian besar mereka bekerja di IDB, Islamic Development Bank ya. Sehingga ya mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus ya teori-teori konvensional yang ada saat ini ya, yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang ya, sehingga terjadi suatu proses nih ya, transformasi keilmuan yang dipandu oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam gitu. Jadi mazhab ini menganggap bahwa keilmuan yang saat ini berkembang di dunia barat itu pada dasarnya merupakan pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim sebelumnya pada era Dark Age, sehingga bukan tidak mungkin ilmu yang berkembang sekarang pun masih ada beberapa yang syarat nilai, yang ada hikmahnya ya. Itu adalah ilmu yang terserak di jalan, dan itu adalah menjadi haknya umat muslim untuk mengembangkan dan menggunakan ilmu tersebut gitu. Jadi prinsipnya di mazhab mainstream ini mereka tidak membuang secara keseluruhan. Mereka akan mengambil hal-hal yang baik, yang positif ya, karena menganggap bahwa ilmu yang saat ini ada itu juga berkat perkembangan ilmu ekonomi Islam dari para ilmuwan ya, ilmuwan muslim ya, yang menemukan ilmu ekonomi pada saat itu. Nah, yang ketiga itu adalah mazhab alternatif ya atau kritis. Nah, mazhab ini dipelopori oleh Timur Quran ya, dia daerah dari India ya. Ada juga Jomo, Muhammad Arif, dan lain-lain. Nah, mazhab ini justru malah mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Ya, mazhab yang pertama Iqtisaduna itu dikritik karena mazhab ini berusaha untuk menemukan hal baru yang pada hakikatnya sudah ditemukan oleh orang lain gitu. Nah, jadi dia mengkritik bahwa mazhab Iqtisadiyah itu malah justru menghancurkan teori yang lama, kemudian menggantinya dengan teori yang baru ya, yang sebenarnya telah ada ya sebelumnya. Nah, kemudian mazhab ini juga mengkritik mazhab mainstream. Apa yang dikritik? Nah, mazhab alternatif kritis ini mengatakan bahwa mazhab mainstream ini hanya melakukan jiplakan dari ekonomi konvensional dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat gitu. Jadi mazhab ketiga ini merupakan mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan hanya dilakukan terhadap ekonomi konvensional, tapi juga ekonomi Islam sendiri gitu. Masya Allah ya, aduh, kadang pemikiran manusia itu ya namanya pemikiran manusia ya, jadi kadang suka kebablasan gitu ya. Maka menganggap bahwa sesuatu yang harus dikritik itu tidak hanya ekonomi konvensional, tapi ekonomi Islam, karena ekonomi Islam itu menurut mazhab ini muncul sebagai tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, di mana tafsiran ini bisa salah, bisa benar gitu. Dan juga mereka menganggap setiap teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya agar ekonomi Islam dapat muncul sebagai rahmatan lil alamin di dunia ini. Masya Allah ya. Jadi justru mazhab alternatif kritis itu bukan malah mengembangkan ekonomi Islam ya, malah justru melakukan penghancuran ya dari dalam gitu, karena dia akan terus membuat ekonomi dan Islam itu sesuatu yang tidak lengkap atau tidak sempurna gitu kan. Kemudian ya, mazhab yang pertama Iqtisadina juga menganggap bahwa ekonomi terpisah dengan Islam gitu, karena tujuan ekonomi itu untuk dunia, sedangkan Islam itu tujuannya untuk akhirat, jadi tidak bisa disatukan. Maka yang kita lakukan saat ini adalah mengikuti mazhab mainstream gitu. Bagaimana mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul memang karena sumber daya yang terbatas sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 155 dan At-Takasur 1-5. Nah, perbedaannya adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, dengan cara mengeksploitasi ya karena sumber dayanya terbatas, atau ya dengan cara menjaga kelestarian alam ya, dengan cara apa yang kita petik hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian kita tanam kembali ya, kita lakukan penghijauan kembali, kita lakukan kebaikan untuk lingkungan dan alam sekitarnya, jangan sampai akhirnya menimbulkan kerusakan dan juga akhirnya menimbulkan banyak sekali kerusakan dan juga hilangnya habitat ya, tempat hidup hewan ya, mungkin juga ikan di lautan dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana cara kita berpikir
masalah dalam ekonomi Islam itu ternyata mazhab di ekonomi yang ada di dunia ini juga berbeda gitu kan. Jadi kita bisa memandang segala sesuatu itu secara bijaksana, bahwa kalau ada orang yang bicara mengenai oh Islam ekonomi terpisah, oke, berarti dia berpikir mengenai mazhab iktisoduna. Bagaimana kita tahu Bakir As-Sadar itu adalah orang Iran ya, yang juga beragama Syiah ya, yang dia tidak mengakui Islam. Nah, mazhab alternatif kritis dan justru malah dia melakukan apa ya, perusakan dari dalam sendiri, yaitu dia akan senantiasa terus mengkritisi apa-apa yang ada saat ini, menganggap tidak baik, tidak benar dan segala macam. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.